Selamat pagi anak-anak Ibu. Bu harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun sampai saat ini kita masih belajar online, Ibu harap semua materi yang Ibu sampaikan boleh anak-anak Ibu terima semuanya dan bisa dipahami dengan baik. Nah, materi kita hari ini adalah tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, posisi garis nanti akan ada posisi di mana garisnya berbentuk sejajar. Nah, ada juga berbentuk tegak lurus, ada juga berbentuk bergaris yang berpotongan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu bagaimana garis sejajar, tegak lurus dan berpotongan. Nah, di sini sudah ada Ibu gambarkan kalau garis sejajar itu bentuknya begini anak-anak ya. Dua garis yang sejajar. Nah, dia seperti ini. Kalau dia tegak lurus, dia seperti ini, membentuk sudut 90 ya. Nah, kalau dia garis yang berpotongan, dia seperti ini. Nah, di mana dia tidak sejajar, tidak juga tegak lurus. Bisa dipahami untuk garis-garisnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat contoh di buku cetak halaman 61. Lihat contoh 2.3. Diketahui titik A 3,2, titik B 3,-6 dan titik C negatif 5,2. Nah, yang menjadi pertanyaannya, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Lalu yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Lalu yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, lihat alternatif penyelesaiannya. Pertama sekali kita buat dulu titik A. Titik A tadi 3,-2. 3,2. Titik A 3,2. Berarti itu titiknya ya nak, sudah nampak titik A ya. Lalu titik B 3,-6. 3,-6. Lalu titik C -5,2. Nah, sesudah kita buat titik-titiknya, kita buat dulu untuk pertanyaan yang A. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, berarti titik A dan titik B kita tarik garis. Ya, kita tarik garis ya. Oke, itu untuk yang A. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, berarti dari titik A ke titik C kita tarik garis. Oke, lalu yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, berarti kita tarik garis dari titik B dan C. Nah, di situ bisa kita lihat nak, bisa kita lihat kalau titik A dan titik B yang dibuat itu, tadi kan kita sudah tarik garis titik A dan titik B itu adalah garis yang tegak lurus pada sumbu X. Lihat ya nak, di situ kan ada sumbu X. Sementara kalau untuk garis A dan B yang dihubungkan itu membentuk sisi tegak, berarti dia tegak lurus dengan sumbu X. Lalu dia sejajar dengan sumbu Y. Bisa diperhatikan ya nak, di situ kan garis sumbu Y dan garis titik A dan B yang dihubungkan bentuknya sejajar ya. Nah, itu dia untuk pernyataan yang A. Oke, untuk pernyataan yang B, garis yang melalui titik A ke C, coba perhatikan titik A ke C, berarti dia sejajar dengan sumbu X. Sejajar itu ya nak, lihat itu garis A ke C dengan sumbu X itu sejajar. Lalu tegak lurus pada sumbu Y. Iya, tegak lurus pada sumbu Y. Lihat itu dia membentuk tanda tambah ya. Oke, pernyataan yang C, garis yang melalui titik B dan C itu, lihat dulu nak, B dan C itu
B dan C tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Coba lihat, garis titik B dan C kalau dihubungkan dan titik C dengan A itu membentuk garis yang berpotongan. Berarti garis AB dan garis BC dan garis AC itu adalah garis yang berpotongan. Begitu juga dengan garis BC dan garis BA itu juga berpotongan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Itu dia ya, Nak. Nah, baru garis yang tegak lurus dengan sumbu X pasti sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau dia garisnya tidak sejajar dengan sumbu X, tidak sejajar dengan sumbu Y, maka itu disebut dengan garis berpotongan. Lanjut. Nah, menentukan jarak dua titik. Di mana jarak dua titik itu rumusnya akar dari X kuadrat dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y kuadrat dikurang Y1 pangkat 2. Sebagai contoh, jarak titik A min 2,3 dan jarak titik B 3,15 adalah, nah kita tentukan dulu nih X1 Y1-nya. Nah, untuk titik A min 2,3 berarti ini X, Y. Berarti X1-nya min 2, Y1-nya 3. Lalu untuk titik B 3,15 berarti X2-nya 3, Y2-nya 15. Lalu kita masukkan rumus. Nah, X2 dikurang X1. X2-nya kan 3, berarti 3 dikurang min 2 pangkat 2. Ini dia. 3 dikurang min 2 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1. 15 kurang 3 pangkat 2. Lalu 3 dikurang negatif 2 itu hasilnya 5 pangkat 2. 15 kurang 3, 12 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2. Berarti 5 kali 5, 25. Lalu 12 pangkat 2. 12 kali 12, 144. Maka 25 ditambah 144 hasilnya 169. Diakarkan hasilnya 13. Oke, nah kita lanjut untuk contoh kedua. Diketahui dua titik X 9, P dan Y 3, min 4. Jika jarak antara titik X dan Y adalah 10 satuan, maka tentukan nilai P. Berarti ini di salah satu titik ini ada titik yang tidak diketahui. Itu artinya ya. Nah, kita tentukan dulu X1, Y1, X2 dan Y2-nya. Nah, untuk titik X itu kan 9, P. Berarti X1-nya 9, Y1-nya P. Nah, untuk titik Y 3, min 4. Berarti X2-nya 3, Y2-nya min 4. Kita masukkan rumus, maka terbentuklah ini 3 kurang 9 pangkat 2 ditambah min 4 kurang 4, min 4 kurang P pangkat 2. Berarti 3 kurang 9 min 6 pangkat 2. Min 4 kurang P pangkat 2. Nggak bisa dikurang ya, Nak, karena mereka berbeda variabel. Nah, di sini kan akar. Bagaimana biar akarnya hilang? Nah, biar akarnya hilang, berarti kita sama-sama kedua ruas, kiri dan kanan, kita kalikan pangkat 2. Berarti yang 10 tadi ini kita pangkatkan pangkat 2. Lalu yang akar ini kita pangkatkan 2. Nah, akar dengan pangkat 2 boleh dicoret. Nah, tinggallah dia 10 pangkat 2 100 sama dengan 36 ditambah min 4 kurang P pangkat 2. Nah, ini kita pindahkan, berarti min 4 kurang P pangkat 2. Berarti 100 dikurang 36. 100 kurang 36, 64. Nah, pangkat 2 pindah jadi berubah bentuknya menjadi akar. Berarti pangkat 2 menjadi akar. Berarti akar 64 itu 8 ya. Berarti min 4P dikurang P sama dengan 8. Min P sama dengan 8 ditambah 4. Berarti min P sama dengan 12. P sama dengan, ini kan min
Pos bagi min berarti P-nya min 12. Nah, sampai sini materi kita. Ibu harap anak-anak sekalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini.